Bagaimana membangun kandang Natal? Dari manakah buku sumber atau kitab yang menjadi sumber dari pembicaraan kita? Yaitu surat apostolik yang bernama Admirabile Signum dari Bapa Suci Paus Fransiskus tentang makna dan pentingnya gua Natal. Kandangnya tidak penting, guanya tidak penting. Lalu kenapa kok yang penting adalah palungan? Sehingga istilah awalnya praesepium artinya palungan tadi. Jadi palungan itu adalah tempat untuk memberi makan domba. Maka ketika Yesus Tuhan ada di palungan, Yesus adalah makanan bagi kita. Apa nilai penting praesepium bagi iman umat? Ada dua hal. Yang pertama nilai pentingnya sebagai katekese, yang kedua sebagai Injil dalam tanda petik atau Injil yang hidup. Bagaimana rancang bangun yang perlu kita ikuti atau hendaknya kita ikuti ketika kita membangun sebuah praesepium. Ada 7 unsur yang perlu muncul dan beberapa tambahan. Pertama adalah palungan. Palungan menjadi sentral, maka menjadi aneh ketika ada kandang Natal atau gua Natal, palungannya tidak ada. Jadi diusahakan sentralnya adalah palungan. Diusahakan bahwa tarikan magnet utamanya kalau orang datang dan melihat, matanya mau tidak mau akan terarah ke sana. Itu maksudnya sebagai sentral. Dan palungan memang sangat alkitabiah. Yang disebut dalam Injil Lukas bukan hal-hal yang lain tadi, tapi adalah palungan. Kita baca Lukas 2 ayat 7. Beberapa gambar-gambar suci selalu akan terarahkan kita kepada palungan. Gambar-gambar yang dapat kita lihat contohnya di sini ya. Nah, pemahaman mengenai palungan sebagai sentral akan lebih jelas lagi. Ini akan diperkuat lagi ketika kita melihat kembali ke belakang bagaimana sejarah praesepium itu. Saya ingin, ini kata-kata Fransiskus Assisi, menghidupkan kembali kenangan tentang bayi yang lahir di Bethlehem. Ketika Fransiskus tiba, ia menemukan sebuah palungan yang dipenuhi jerami, seekor lembu, dan seekor keledai. Jadi praesepium pertama tidak seperti yang kita bayangkan sekarang, tapi hanya ada unsur palungan, lalu ada binatang. Belum selesai ceritanya, mari kita lanjutkan. Kemudian imam dengan meriah merayakan Ekaristi di atas palungan dengan menunjukkan ikatan antara inkarnasi Anak Allah dan Ekaristi. Palungan dijadikan sebagai altar di mana Yesus menjadi makanan bagi kita. Mulai sekarang kalau Anda bangun gua Natal, bangun kandang Natal, jangan lupa titik sentralnya palungan. Lanjutkan unsur yang kedua, langit yang berbintang. Apa sih maknanya? Ada di dalam Admirabile Signum nomor 4. Kedekatannya membawa terang di mana ada kegelapan. Unsur kedua selesai. Mari kita masuk rincian yang ketiga, reruntuhan bangunan. Yuk kita lihat, ini manis sekali maknanya. Kita baca di dalam Admirabile Signum yang keempat. Reruntuhan adalah tanda nyata dari runtuhnya kemanusiaan. Manusia telah jatuh, manusia telah runtuh, manusia telah ambruk. Seperti sejak semula digambarkan dalam kitab Kejadian, manusia melawan Allah, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itulah yang digambarkan dengan keruntuhan bangunan itu. Yesus hadir di tengah keruntuhan itu. Lanjutannya dalam Admirabile Signum nomor 4. Yesus adalah kebaruan di tengah-tengah dunia yang menua, bahwa ia telah datang untuk menyembuhkan dan membangun kembali. Itu ada landasan alkitabiahnya. Yuk kita baca. Kisah Rasul 15 ayat 15 sampai 16. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku, Tuhan Allah, akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Maka reruntuhan itu menggambarkan manusia yang runtuh, Yesus di tengah-tengahnya menggambarkan Yesus yang akan mendirikan kembali bangunan kemanusiaan itu. Unsur ketiga selesai, kita masuk unsur yang keempat, gunung dan sungai, domba dan gembala. Kita temukan keterangannya dalam Admirabile Signum artikel yang kelima. Seperti yang dinubuatkan para nabi, semua ciptaan bersukacita dalam kedatangan Mesias. Maka digambarkan gunung, sungai, domba, gembala mewakili
ciptaan secara keseluruhan yang bergembira karena lahirnya Sang Juru Selamat. Unsur keempat selesai yang menggambarkan ciptaan. Sekarang unsur yang kelima menggambarkan yang ada di atas, yaitu malaikat dan bintang. Kita menemukan dalam dokumen Admirabilisium artikel yang kelima. Malaikat-malaikat dan bintang penuntun adalah tanda bahwa kita juga dipanggil untuk pergi ke gua dan untuk menyembah Tuhan. Unsur yang keenam tentu tidak lain adalah orang tua baginda Yesus, Santa Maria dan Santo Yusuf. Bagian ini semua orang rasanya sudah tahu, maka kita langsung ke yang nomor 7, yaitu unsur 3 raja. Tampaknya ini juga semua orang sudah tahu, tapi saya bahas sedikit bagian ini. Kita menemukan di dalam Admirabilisium artikel yang ke-9. Sementara pesta Epifania mendekat, kita meletakkan patung-patung 3 raja dalam Gua Natal. Itulah 7 unsur yang perlu muncul pada saat kita membangun presepium alias kandang Natal alias Gua Natal. Lalu mungkin muncul pertanyaan, lah berarti yang dibangun itu harusnya apa? Kandang kah? Gua kah? Bebas. Justru dokumen tidak pernah menyebut unsur itu. Jadi kandang tidak pernah disebut, gua tidak pernah disebut. Itulah kenapa kreativitas kita justru bisa pada bagian itu. Tetapi ada satu hal yang cukup perlu diperhatikan, bahwa tempatnya tentu bukan tempat yang berbau kemuliaan. Nah, itu perlu diperhatikan. Sekarang kita menginjak pada unsur yang ke-8 sebagai tambahan-tambahan, ada 3 tambahan. Apakah tambahan ini juga ada landasannya? Ada. Admirabilisium nomor 6 mengatakan demikian. Pertama-tama ada para pengemis dan orang-orang lainnya yang tidak mengenal kekayaan, selain hanya kekayaan hati. Mereka juga memiliki hak untuk mendekati bayi Yesus. Ini nyambung dengan pemahaman mengenai rumah atau gua yang dibangun tadi, justru bukan istana, tetapi menggambarkan bagaimana orang miskin pun tidak takut datang ke sana. Jadi tambahan ini juga ada kaitan dengan konteks rumah yang dibangun itu. Bukan rumah megah, bukan rumah mewah, tapi rumah orang miskin, rumah gepeng, gelandangan, dan pengemis. Sehingga mereka datang tidak ada kesulitan. Selanjutnya tambahannya istana Herodes. Anda juga bisa mengkontraskan, jadi ada orang miskin, ada pengemis, ada orang-orang kotor. Di latar belakang itu ada istana Herodes. Di mana keterangannya Admirabilisium nomor 6. Kita melihat istana Herodes di latar belakang yang tertutup dan tuli terhadap kabar gembira. Nah, ini bisa kita kontekskan demikian. Kembali kepada konteks yang lokal tadi. Misalnya, Anda menggambarkan Yesus dalam kultur Jawa umpamanya, karena saya dari Jawa lebih gampang saya contoh pakai Jawa ya. Gambarkan yang tempat lahirnya yaitu gubuk-gubuk atau rumah orang miskin. Di belakang mungkin Anda bisa membangun atau mungkin dengan backdrop atau dengan apa saja yang menggambarkan kemegahan istana atau membangun istana Jawa dan lain sebagainya, atau mungkin mau membangun menggunakan kultur Chinese ya, tempat di mana Yesus itu Anda harus mencari tahu orang Chinese pada zaman dulu yang miskin rumahnya seperti apa. Di belakangnya istana kaisar. Yang ketiga, tambahan imajinatif. Nah, inilah yang tadi saya munculkan dengan gambar nanas. Ada pertanggungjawabannya, Admirabilisium nomor 6. Tokoh-tokoh lain yang tidak memiliki hubungan jelas dengan kisah Injil. Tetapi penambahan yang sifatnya imajinatif. Menunjukkan apa? Ada ruang untuk apapun yang sungguh manusiawi dan untuk semua makhluk Allah. Karena penambahannya imajinatif, maka disesuaikan dengan konteks setempat. Aku ada di Subang, maka boleh ditambahkan ada nanas di situ. Kalau kamu dari Indramayu, Kota Mangga, tambahkan mangga di sana. Dikasih aja mangga-mangga di situ, atau dikasih aja bagaimana nanas-nanas di situ. Itu boleh-boleh saja. Maka tadi saya gambarkan ada nanas di dalam tambahan. Kurang lebih demikian rancang bangun presepium alias kandang Natal alias gua Natal kalau kita membangunnya menurut norma yang idealnya yang diuraikan dalam dokumen gerejawi surat apostolik Admirabilisium. Kita tiba pada bagian terakhir ringkasannya untuk mengingatkan kembali unsur-unsur yang perlu muncul. Pertama, unsur yang perlu muncul sentralnya, pusatnya adalah palungan.
Di background belakang ada langit yang berbintang pada waktu malam, kemudian ada bangunan yang runtuh di sekeliling palungan itu menggambarkan keruntuhan kemanusiaan kita. Gembala dan domba mungkin juga gambaran pegunungan dan sungai, menggambarkan seluruh ciptaan yang bersukacita. Lalu ada gambaran malaikat dan bintang penuntun yang mengarahkan kita pada Sang Mesias. Dan tentu gambaran selanjutnya adalah Bunda Maria dan Santo Yusuf sebagai orang tua Sang Kristus. Selanjutnya 3 raja nanti muncul menjelang Hari Raya Epifania dan ada tambahan-tambahan yang lain. Pertama, orang miskin pengemis. Yang kedua, sebagai background bisa digambarkan istana Herodes yang tuli akan warta Injil. Kemudian yang ketiga, gambaran-gambaran lain setempat. Mungkin ada nelayan, ada perahu. Tidak ada hubungannya memang, tapi ada ruang-ruang imajinatif seperti yang tertulis dalam Admirabilis-Signum. Demikian, semoga pembicaraan ini memberikan tuntunan bagi kita mempersiapkan Natal, sehingga Natal kita akan diisi oleh suatu katekese dan Injil yang hidup dalam presepium. Dan semoga kalau Anda panitia Natal, membangunnya dengan baik, supaya imam pun dapat menjelaskan sebagai katekese bagi umat. Indah sekali bukan? Kalau kandang Natal, gua Natal alias presepium, dibangun dengan norma yang ideal.